Terima kasih rekan-rekan media. Baru saja kami mendapatkan arahan dalam rapat bersama Bapak Presiden bahwa akan dibentuk Tourism Fund atau sebuah dana yang akan mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, seperti mengundang event-event berkelas internasional, event-event budaya, olahraga, maupun juga MICE. Tourism Fund ini sudah diperkenalkan di beberapa negara seperti Singapura, juga di Saudi Arabia, maupun di negara-negara lain yang memberikan penekanan khusus kepada pengembangan pariwisata. Tourism Fund atau dana pariwisata ini akan nanti dibentuk dengan pendekatan tata kelola yang baik dan memberikan fokus kepada pariwisata hijau, berkelanjutan, pariwisata yang berkualitas, yang mengutamakan kekuatan budaya kita. Sehingga nanti wisatawan yang datang ke Indonesia bukan hanya diukur oleh kuantitasnya, jumlahnya, tapi juga kualitasnya, lama tinggalnya, belanjanya di ekonomi lokal, maupun bagaimana mereka bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Arahan Bapak Presiden ini segera ditindaklanjuti dengan segera. Yang kedua adalah persiapan MotoGP. Jadi MotoGP ini kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah dan akan menjadi sangat menarik karena di penghujung musim balapan kali ini perbedaan angka antara dua pembalap tertinggi itu sangat dekat. Dan tadi kami mengundang Bapak Presiden dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa meramaikan, mendukung MotoGP Mandalika yang dampak ekonominya tahun lalu hampir mencapai 3,5 triliun. Nah, ini yang kita harapkan mendapatkan perhatian luar biasa bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia, dan secara kawasan perhelatan MotoGP ini tentunya sangat menarik. Nah, juga tadi dapat arahan dari Bapak Presiden bahwa BUMN dan Kemenparekraf ditugaskan untuk lebih mengembangkan destinasi-destinasi baru. Jadi destinasi-destinasi yang sudah mature, sudah mapan seperti Nusa Dua itu bisa dilakukan sebuah inovasi-inovasi agar tercapai ruang-ruang bagi pemerintah untuk mengembangkan 5 destinasi super prioritas lainnya. Mungkin nanti setelah kita bisa mendapatkan inovasi-inovasi di pendanaan untuk Nusa Dua, ini bisa digunakan untuk pengembangan Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, dan harapannya juga 5 destinasi super prioritas, dan ada beberapa lembaga yang sudah mengelola seperti badan otorita yang ada di Kemenparekraf ini bisa lebih bersinergi sehingga akan lebih banyak investasi, karena tahun ini tema dari Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day adalah Investment and Green Tourism. Jadi itu yang tadi kami laporkan, dan silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Sumber pendanaannya nanti akan dikaji, apakah nanti akan memakai dana abadi ataukah melalui, karena kalau kita lihat devisa dari sektor pariwisata itu adalah 20 sampai 25 miliar US dollar per tahun sebelum pandemi. Apakah itu nanti akan menjadi sumbernya dari sana ataukah dari sumber dana lainnya. Ini nanti akan dibentuk tim khusus untuk mengkaji agar kita bisa menghadirkan pendanaan yang berkelanjutan, sumber dana yang akan hadir setiap tahunnya
untuk mendukung event-event. Jadi kalau dilihat negara-negara yang bisa menarik event-event berkualitas internasional ini punya fund yang mempermudah dan memberikan keleluasaan bagi sektor pariwisata dan MICE-nya itu untuk mengundang event-event berkelas dunia dan internasional. Jadi sumber pendanaan ini nanti akan ditelaah sehingga governance-nya terjaga, tapi tidak akan membebani juga APBN terlalu besar maupun tidak akan membebani juga wisatawan. Kita akan cari equilibrium di mana ini akan menjadi berkelanjutan, tidak memberatkan, tapi justru akan menambah kualitas dan aspek sustainability dari sektor pariwisata kita. Mungkin di awal cukup kita melihat di tahun depan targetnya ini akan dimulai tidak terlalu besar karena kita juga akan merevisi undang-undang pariwisata dan sekarang ada di prosesnya di DPR dan ini nanti akan dijadikan salah satu bagian daripada undang-undang pariwisata yang baru ini. Sebagaimana suatu inisiatif baru, ini harus kita kalibrasi untuk pembiayaannya di awal tidak terlalu besar, supaya nanti aspek tata kelola dan sumber daya yang terlibat ini bisa dilakukan dengan good governance. Nominalnya belum, tapi tadi angka yang dibicarakan itu sekitar 1 triliun rupiah. Jadi dana ini dipakai untuk nation branding, untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia, untuk mengundang misalnya ada konferensi besar dunia seperti kemarin ada Water World Conference yang besar di Bali, besok itu bisa digunakan, atau kegiatan yang membidding event-event sport besar seperti FIFA World Cup, juga bisa FIBA yang kemarin ini sukses kita laksanakan, maupun event-event konser, musik dan lain sebagainya. Karena telah dihitung bahwa setiap ada event-event besar berskala internasional ini kunjungan dari wisatawan mancanegara itu naik antara 10 sampai 15%. Pengelolanya tadi ada beberapa opsi, tapi ini akan difinalkan pengelolaannya apakah sudah akan dibentuk di bawah BUMN yang sudah ada yaitu InJourney, atau lembaga-lembaga yang sudah ada seperti lembaga pengelola dana yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Ini pelajaran ya bagi kita ya, dan seperti alarm juga. Jadi salah satu yang diangkat walaupun kita masih tunggu penjelasan resmi dari UNESCO awal tahun depan, tapi yang terlihat adalah aspek sinergitas antara badan pengelola dengan pemangku kepentingan yang lain. Jadi kami langsung berkoordinasi badan pengelola yang diampu oleh Dinas Pariwisata Pemprov Sumatera Utara dengan kabupaten kota, dengan pemerintah pusat dan badan otorita. Jadi aspek untuk pembinaan dari masyarakat pelaku usaha untuk memastikan bahwa geopark ini statusnya tetap menjadi UNESCO Global Geopark. Kita akan siapkan langkah-langkah strategis, dan setelah mendapat lengkap dari UNESCO tentang hal-hal apa yang perlu kita perbaiki, kita akan siap dan mampu melaksanakannya. Salah satunya adalah mengintegrasikan antara badan pengelola komunikasinya dengan badan otorita.
Jadi itu yang menjadi catatan dari kita, dan ada beberapa langkah-langkah tentang keberlanjutan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian mutu air, event-event seperti F1 Powerboat, sosialisasi yang lebih baik, sinkronisasi dan harmonisasi dari kebijakan itu yang nanti akan kita perbaiki ke depan. Per hari ini kunjungan ke Danau Toba meningkat signifikan, dan kita akan meminimalisasi dampak negatif terhadap kartu kuning tersebut. Jadi kita akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memberitahu para calon wisatawan bahwa Danau Toba masih terjaga alamnya. Ini adalah langkah kita untuk memastikan agar Danau Toba itu tetap statusnya sebagai UNESCO Global Geopark. Tadi tidak dibicarakan tarikan kepada pelaku usaha, tapi lebih dibicarakan porsi pemerintah maupun juga porsi pendapatan pemerintah dari devisa pariwisata dan pendapatan dari tarif visa. Jadi itu yang dibicarakan, tidak membebani dunia usaha, karena dunia usaha di sektor pariwisata ini baru saja bangkit dari pandemi. Kita berharap 2024 sudah bisa disusun sehingga nanti di pemerintahan selanjutnya sudah bisa dieksekusi dengan baik. Penyiapannya ini mungkin di semester pertama, sehingga semester kedua ini bisa langsung diimplementasikan. Oke.